Sahabat YKB senang menjumpai Anda dalam acara Wasiat Kekal, berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Saya Pendeta Immanuel Kristo, saat ini saya melayani di GKI Gunung Sahari. Renungan firman Tuhan pada hari ini Minggu 29 Januari 2023 bertema bahagia dengan damai. Perenungan kita didasarkan pada firman Tuhan dari Injil Matius pasal 5 ayat 1 sampai 12, dan yang akan menjadi pusat perenungan kita adalah ayat 9. Namun sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami datang kepadamu dengan segala ucapan syukur kalau kami berkesempatan merenungkan firman Tuhan. Dalam segala keterbatasan kami memohon biarlah Roh Kudus menolong kami, Roh Kudus memandu kami, sehingga kami boleh menikmati perjumpaan dengan Tuhan lewat perenungan kami. Di dalam nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Amin. Perenungan kita didasarkan pada firman Tuhan dari Matius pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Dan yang menjadi pusat perenungan kita dalam Matius 5 ayat 9. Saya akan membacakan bagi kita demikian. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudara-saudara, bahagia itu kita yang bangun. Ungkapan ini mungkin sudah sangat familiar di antara kita. Benar saja, kalau kita ingin bahagia, kitalah yang harus menciptakannya. Meski memang ukuran bahagia itu bisa saja berbeda-beda. Ada yang merasa bahagia kalau punya harta. Ada yang merasa bahagia kalau bisa meraih tahta. Namun jauh lebih indah kalau kita bisa menikmati bahagia selamanya. Selamanya berarti kita bahagia dalam waktu yang lama, waktu yang panjang. Dan itu tidak ditentukan oleh hal-hal yang bersifat sementara seperti harta dan tahta. Salah satunya adalah kalau manusia membawa damai. Orang yang membawa damai itu disebut sebagai anak-anak Allah. Anak-anak Allah tentu tidak dapat dirampas oleh dunia. Mereka tidak bisa dimakan oleh zaman. Masalah bisa saja datang bertubi-tubi, tetapi mereka bisa merasa tentram dan memancarkan keteduhan dalam hidup bersama. Sebab mereka punya Bapa dan sesama yang tidak dipandang sebagai seteru, tetapi sebagai saudara yang dipeluk dengan cinta Bapa. Dalam konteks Indonesia yang sangat majemuk, yang rentan diobok-obok dengan politisasi SARA, rasanya melihat nasihat Yesus ini menjadi penting untuk kita hidupi. Dalam realitas konflik, bahkan kekerasan, kita terus didorong untuk menghadirkan damai. Rupanya itulah jalan bagi kita untuk mewujudkan hidup yang bahagia, baik secara personal maupun sosial. Bahagia itu memang kita yang bangun dengan damai. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Tuhan sumber segala kasih karunia dan rahmat. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami boleh menjadi bahagia dengan menghadirkan damai Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Tolonglah kami untuk kami juga dapat menghantar banyak orang menjadi bahagia dengan menghadirkan damai di tengah-tengah dunia ini. Di dalam nama-Mu, sumber damai sejahtera bagi kami dan bagi dunia ini, kami sudah berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain. Tuhan Yesus memberkati.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.